yang kondisinya adalah di situ ada Verdi Sambo. Itu sudah faktanya tidak bisa dibantah. Untuk dibuat video itu di bulan Februari, sekarang baru viral. Misal ini ya kan, misal Anies jadi presiden, tapi parlemennya video 16 menit. Lama itu. Iya 16 menit. Kalau kemarin kan 19 detik aja. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan kita di channel Semua Akan Lucu pada waktunya. Semoga Anda semua selalu sehat dan berbahagia untuk kita tertawa bersama pada saat ini. Masih dalam rangka Penjualan tiket bagi Anda yang ada di Balikpapan dan sekitarnya, segera beli tiket Cak Percil. 4 hari lagi akan segera dimulai pagelarannya. Oke, ngomong-ngomong, kita akan bahas trending topik. Yang pertama dulu kita lihat. Untuk yang pertama, Lihat dulu. 2 minggu ini rame-ramenya sidang Verdi Sambo, pembunuhan Brigadir J, ya kan? Nah, ini penuh drama semua. Banyak penuh drama. Pokoknya drama semua. Penuh intrik dan kebohongan-kebohongan. Sampai pusing hakimnya. Hakimnya pusing. Paling ya. pusing ngadepin pembantunya kemarin. Sampai diancam untuk dipidanakan, ya, karena memberikan kesaksian palsu. Habis bersaksi sidang segitu lama, habis itu dicabut ya. Jadi untuk apa sidang berapa lama tadi? Ini lucu kan? Capek sidang, ternyata keterangannya dicabut. Aduh, susah itu. Tapi intinya gini Mas, bahwa pada akhir-akhirnya nanti ini hanya sebenarnya apa nih yang diperebutkan ini? Yang diperebutkan sebenarnya gini. Kalau kasus pembunuhan itu sudah pasti kena. Pasti. 338. Pasal 338 pasti kena karena yang di rumahnya Verdi Sambo yang kondisinya adalah di situ ada Verdi Sambo. Itu sudah faktanya tidak bisa dibantah. Untuk bisa keluar dari 338 Verdi Sambo ini 0,00000. Hampir tidak mungkin dia. Artinya kan yang diuber itu 338. Iya, yang diperjuangkan supaya kena pasalnya 338. 338 doang. Karena ancamannya salah satu tuntutan jaksanya adalah pasal 340, di mana perbunuhan berencana. Nah, ini nanti perangnya itu sebenarnya seperti itu. Jadi yang settingan-settingan itu supaya bahwa terjadi pembunuhannya itu bukan direncanakan tapi spontanitas. Sehingga ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati itu tidak jadi. Jadi 338 yang 15 tahun minimal ya. Jadi ya, ini makanya 15 tahun paling jalanin 5 tahun selesai itu. Berlaku baik 5 tahun selesai. Artinya kondisinya yaitu perjuangannya itu sebenarnya titik drama segala macam itu supaya endingnya adalah terbebas dari pasal 340. Ini endingnya. Jadi kalau istilahnya semua ini perang semua ini, semua saksi-saksinya semua terancam 34, terdakwanya semua terancam 340 semua. Jadi ini perang semua ini. Jadi cari selamat masing-masing ini jadinya lucu. Sana bantah sini, sana bantah sini, sana bantah sini. Efek baiknya masyarakat itu jadi tahu pasal-pasalnya ya kan. Ini dari sidang ini kan semua mengikuti. Oh, ternyata sidang itu seperti ini. Terus pasal-pasalnya yang ini kan jadi tahu. Pasal hukumannya tahu, tuntutannya itu ya bagus juga lah untuk masyarakat ini. Karena posisinya itu hasilnya nanti itu pasti karena keyakinan hakim aja, karena barang bukti itu
Sudah lengkap ya? Bukan, barang buktinya justru nggak ada. Karena dihilangin semua. Banyak yang hilang. Jadi itu hanya keterangan saksi-saksi di mana saksi-saksi saling membantah. Ini pusingnya hakim kan di situ. Iya, untuk memutuskan itu betul. Iya, jadi keterangannya dianggap benar ya. Jadi yang dianggap ada pelecehan, nggak ada orang lihat pelecehan. Dan di situ bisa aja ada pelecehan, tapi karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang buktikan. Iya. Tapi intinya begini, kalau pihaknya Verdi Sambo pasti dia ingin membuktikan ada pelecehan. Supaya kondisi ada mendukung bahwa itu adalah ada sebab untuk melakukan 338 itu pembunuhan. Artinya ada sebab melakukan pembunuhan. Dan juga kondisinya ini kan ada yang istilah secara teorikal hukum itu kan orang akan terbebas dari 340 ketika orang itu dalam keadaan emosi dan sebab yang mendahului serta jangka waktu yang tidak begitu lama. Jadi itu yang bersamaan. Ya, meskipun itu ada saya mau bunuh, tapi itu dianggapnya kalau kondisinya itu adalah kurun waktu yang tidak terlalu lama. Ini namanya spontan ya. Iya, jadi nggak pakai mikir itu. Iya, kan? Artinya tidak ada perencanaan. Ini yang mau dicari dari pihaknya Verdi Sambo. Tapi nggak tahu bisa membuktikan ada pelecehan atau tidak. Artinya ada satu penyebab yang dianggap itu urgent. Nah, kalau nggak ada yang urgent berarti tetap pembunuhan berencana gitu. Dan jeda waktunya nggak terlalu lama. Kalau jeda waktunya sehari semalam ya berarti direncanakan. Iya, tapi betul. Itu ada jeda waktu sekitar 45 menit. 45 antara pelecehan. Bukan. Yang dianggap pelecehan itu. Antara pada saat berangkat dari rumah pribadi ke rumah dinas itu sampai 40. Dengan penembakan itu ada jeda waktu 45 menit. Nah, itu nanti terserah hakim. 45 menit itu dianggap waktu yang cukup sebagai waktu perencanaan atau tidak. Tapi ini kalau nggak bisa membuktikan bahwa ada pelecehan, maka tetap itu akan dianggap sebagai pembunuhan berencana. Makanya ini ya 40 gitu. Jadi sebenarnya drama segala macam itu ya kita nikmatin aja lu. Sebenarnya tidak masuk substansi gitu ya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Bunga-bunganya kalau nggak gitu nggak lucu ya kan. Habis keterangan selama sidang begitu lama, ujung-ujungnya dicabut keterangan, kan lucu. Bikin capek hakim aja kan. Supaya hakim ada kerjaan kali sama jaksanya. Oke lah, lanjut. Mudah-mudahan itu trending topik yang pertama. Netizen, para pemirsa semua tekan lucu pada waktunya juga bisa menilai. Penuhi kolom komentar kita gimana itu tentang kasus yang pertama ini. Tapi saya punya keyakinan. Gimana itu? Punya keyakinannya tidak bisa membuktikan adanya pelecehan seksual. Artinya itu tetap 340. Cuman kalau bisa membuktikan adanya pelecehan seksual, maka dia bisa kena 338. Ya, yang mana yang terbaik aja lah. Ya jangan terbaik, ya harus sesuai. Harus sesuai hukumannya. Ini yang sesuai dengan perbuatan dan mudah-mudahan hakim mempunyai naluri yang kuat untuk memutuskan mana sebenarnya yang apakah 338 atau 340. Oke, kita lanjutkan trending topik yang kedua. Ini masih masalah polisi juga ini. Oh, ini yang lagi viral juga ya. Ya, perang bintang di Polri tetap berlanjut. Ini masih ada saling serang menyerang ya kan. Perang bintang itu cuma di dangdut aja ya. Iya, perang bintang. Biasanya kan perang bintang dangdut. Iya. Pantura. Iya, ini ada isu ya. Sekarang sasaran tembaknya Pak Agus, Kabar Eskrim ya. Ditembak dengan kasus suap atau setoran ya. sebesar
6 miliar, wih banyak ya. Terus kalau Kalau kita kerja berapa lama itu? kalau zaman dulu disebut upeti. Iya, Upeti. Iya kan? Kabar eskrim sebesar 6 miliar. Ini kan oleh Ismail. Itu dalam Belum. ini apa ya? Tambang atau apa ya? Di Ya, berita yang beredar itu tambang. Di tempat kita Kalimantan Timur. Oh iya. Kan pusatnya tambang. Pusatnya tambang di sini, betul. Jadi setorannya ke Kabar Eskrim sampai 6 miliar. Hanya itu kalau kita kerja berapa lama itu? Kalau saya Ya kalau terkumpul kan kalau dimakan habis. setiap bulan habis dimakan. Kameramen kayaknya banyak itu. Dia diam-diam di belakang kamera itu 1 miliar Sebenarnya ya. ini sebenarnya dalam konteksnya itu tetap, jadi videonya itu pengakuan itu katanya isunya ini. Isu yang beredar ya. Isunya yang beredar itu diperintah oleh yang sekarang jadi tersangka, obstruction of justice. Iya. Brigjen mantan Brigjen karo Paminal Polri. Hendrawan Brigjen katanya dipaksa untuk mengaku menyuap sebesar 6 miliar kepada Kabar Eskrim. Ini kaitannya memang ini. Jadi kalau Kabar Eskrim ini posisinya itu untuk jadi Kapolri kan Dekat. peluangnya besar ya kan. Dan kemarin setelah ketahuan posisinya kemarin ini kan sebenarnya calonnya gengnya sebelahnya itu adalah terkuatnya adalah Ferdi Sambo ya kan, karena sudah tidak kuat ini Ismail Bolong namanya, Ismail Bolong Ismail Bolong berani ngomong bahwa posisinya dia pada saat bikin video itu disiapkan. Ini artinya kan sebenarnya perang bintang itu nyata karena dibuat video itu di bulan Februari, sekarang baru viral. Oh, udah dari lama berarti. Iya, artinya sebenarnya ini perang antar bintang geng di jadinya masyarakat menilai gini, kalau memang benar kenapa nggak langsung diviralkan pada saat itu Iya, aja kalau memang itu kejadian benar. Ini kan ada yang menilai begitu kan jadinya. Tunggu momen. Ya ini nggak tahu lah ya, perang geng antar bintang ya kan, lucu aja gitu loh. Itu disiapkan dan menurut pengakuannya itu bahwa yang terjadi itu dibuat di Februari, dipaksa oleh Brigjen Hendrawan pada saat mabuk lagi. Gimana itu? Iya. Ini agak bingung ini, masyarakat kan dibuat bingung ini sebenarnya seperti apa ini kondisinya. Itu ada. Mungkin ini Pak Listio ini lagi pusing ya kan. Pusing sepusing-pusingnya ya nggak tahu lah ya itu bener atau enggak 6 miliarnya ini ya kan. Kalau enggak ya kita nggak tahu juga kan juga. Belum karena masih dalam proses penyidikan juga ini ya. Dalam penanganan pasti ini dilaporkan ke Propam sekarang ya kan, Kabar Eskrimnya. Mudah-mudahan ya kan kalau bener ya segera diproses. Biar polisinya bagus-bagus ya kan. Meskipun Kabar Eskrim enggak urus sikat kalau misalkan benar. Kalau enggak benar ya kan. Kalau benar. Kalau enggak benar ya pulihkan namanya. Biar kita semua tahu mana yang bersih dan enggak. Betul. Ini kan demi citra Polri. Karena kita cinta Polri. Betul. Ini kita begini ini bukan menginikan Polri ya. Jadi supaya Polri itu bagus ke depannya ya kan. Walaupun Kapolrinya sedikit-sedikit pusing ya kan. Ini kan karena perang bintang supaya siapa nanti ke depan yang gantian Listio Sigit ya. Ada aja ya kan. Ya lucu lah ya kan. Artinya memang kalau menurut saya perang bintang di Polri itu nyata karena sudah dipersiapkan ini. Oh nanti nembak ini. Maka ya, hampir setahun berarti ya. Ini udah akhir tahun dari bulan Februari sampai sekarang udah hampir setahun. Nyata. Itu mungkin catatan buat Pak Kapolri ya kan. Nggak usah ambil pusing. Entah geng manapun nggak urus. Salah sikat. Benar pulihkan namanya. Supaya bersih ya kan. Kalau busuk sikat. Kalau misal bersih pulihkan namanya. Ya kan? Jangan sampai netizen atau warga ini berandai-andai tentang sesuatu yang belum jelas
kebenarannya. Jadi segera tangani sebenar-benarnya. Gitu. Itu. Para pemirsa. Trending topik. Sekarang kita lanjut nih. Yang ketiga. Yang ketiga ya. Masalah pemilu. Press lagi. Iya, press lagi. Partai politik. Partai politik. Kemarin kalau nggak salah itu ada 2 survei yang keluar. SMRC sama LSI. Denny JA. Ini yang paling banyak ini ya, maksudnya. Iya. Sebenarnya kalau urutan teratas, hasil urutan teratas 3 besar nggak terlalu kejutan, gitu. Partainya ya 3 besar PDI, Gerindra, Golkar. Cuman untuk Golkar sama Gerindra ini saling apa? Satunya menang Golkar, satunya menang Gerindra, gitu aja ya kan. Yang paling kita sorotin adalah partai yang sudah mendeklarasikan calon presiden. Jadi malah ini dari LSI ya kan, dari JA itu persentasenya jika dilaksanakan pemilu saat survei itu Nasdem, ya itu hanya memperoleh 3,9% suara. Berarti nggak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat parliamentary threshold karena 4%, ya kan? Bagaimana nanti nyalonin presiden dia ada ini ya kan? Tapi memang itu surveinya diadakan sebelum pendeklarasian calon presiden. Itu kalau orang Jawa bilang kurang saudus. Iya. 3,9 ke 4. Kurang 0,1. Rasanya pengen digergitan gitu ya kan. Ini kalau satu saat terjadi begitu, ini misal ini ya kan, misal Anies jadi presiden tapi parlemennya nggak masuk parlemen, ini yang lucu ini nanti ini. Presiden sendiri gitu, nggak ada temennya. Aduh. Tapi kalau ini kalau setelah pendeklarasian ada pengaruh enggak ini? Setelah pendeklarasian di SMRC hasil surveinya tetap 9%. Jadi pada saat pemilu tahun lalu 2019 ya, itu perolehan suara Nasdem kan sekitar 9%. Dan hasilnya kemarin juga sama 9%-an juga. Meskipun setelah pendeklarasian, artinya ini deklarasi Anies ini nggak berpengaruh berpengaruh terhadap elektabilitas dari Partai Demokrat. Belum itu. Belum lah, kita kan dalam tahu artian kedepannya. Bisa berpengaruh baik, bisa juga anjlok kan, namanya belum. Ya artinya nanti dilihat aja. Iya. Kan? Pengaruhnya kan bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Artinya kalau nanti itu persentasenya naik, berarti pengaruhnya bagus. Kalau semakin anjlok, berarti buruk. Tapi sementara ini belum berpengaruh apa-apa ya. Seharusnya kalau memang itu Anies itu punya daya tarik yang kuat, mestinya elektabilitasnya harus naik. Langsung. Mestinya. Mungkin tidak tahu lah, ya kan? Ya, itu kan hanya omongan orang-orang yang nggak ini. Iya. Surveinya yang salah atau bagaimana saya juga kurang tahu. Salah ketik kali udah ngantuk ya kan. Harusnya 19% jadi 9% nggak tahu. Iya. Tapi ya itulah ya kan. Itu tentang tapi kalau misalkan setelah pencalonan deklarasi presiden terus tidak ambang batas parliamentary threshold tadi nggak capai, ini satu fenomena lucu ini ya, harus kita ini kan ya kan. Dan dia naik sendiri, teman-temannya enggak. Nanti dibantai di parlemen. Aduh, ini ya lucu juga ya. Ini mudah-mudahan partai lain ya kan, atau yang lain itu segera mendeklarasikan biar seru ya kan. Obrolan kita tidak hanya melulu calon presidennya Anies saja ya kan, calon presiden yang lain gitu. Pemberitaan udah mulai muncul, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada Aher, dan itu banyak. Tapi belum deklarasi juga belum seru ya kan. belum seru ya kan. Iya. Masih cari perahu. Iya.
Perahunya ya mudah-mudahan aja kita doakan ya kan. Iya. Calon presidennya bisa 4 kayak kemarin ya kan, bisa banyak pilihan. Terus partai-partai segera mendeklarasikan ya kan. Betul, Biar kita tahu petanya mana sih yang mau dipilih dan kita cari rekodnya selama ini. Jadi biar waktunya jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek kita bagaimana mengenalnya kan gitu. Iya. Kadang-kadang internet ya. aja lemot jadinya lama. Iya. Wah, ini siapa sih ini? Jangan ikuti lah ya kan. Kadang partai-partai nanti masih lama. Sekarang sudah masuk tahun politik. Kalau nggak persiapan ya gimana mau menang? Tapi ya jangan yang ini sudah kampanye duluan ya, jangan dulu. Masih belum. Ya sosialisasi lah ya kan. Jalan enggak apa-apa. Nyumbang jalan dulu. Ya. Kan yang umum itu. Ya. Kalau sudah nyumbang jalan ya itu jadi nanti dikeruk. Enggak jadi nanti jalannya dikeruk lagi. Banyak kasus begitu. Udah dibikin jalan, dibikin tembok kalau udah terpilih. Kita dari tadi ngomongin yang berat-berat nih kan. Ya. Sekarang kita yang ringan-ringan yang ini lagi cooling down lah ya, cooling lagi down. Trending ini trending ya. Ini bahkan menyasar ke sampai bawah-bawah ini pasti seru pembicaraan ini. Sampai tukang-tukang ojek, tukang becak ini seru. Video 16 menit. Lama. Iya 16 menit. Kalau kemarin kan 19 detik aja. Iya, ini 16 menit. Puas nontonnya. 16 menit viral di Twitter ya kan. Pakai kebaya merah. Pakaian adat Bali ya kan ini. Nah, ini yang dicari-cari di Bali. Iya. Ketemunya di Surabaya. Ternyata pemainnya salah satunya Malang ini. Ada kena prank semua ini. Ini saking cintanya terhadap budaya mungkin ya. Iya. Sampai kelewatan. Bikin video asusila aja pakai busana kebaya. Ini pelecehan. Kurang ajar ya kan. Iya. Ini harus ada sanksi hukumnya. Sanksi adat aja sekalian. Adat gitu ya. Iya. Ini benar-benar kita asusila pakai kebaya. Nanti masyarakat adat Bali marah itu. Iya. Ini kebaya kan ada Bali, ada Jawa juga kebaya. Ya. Tapi kebaya yang dipakai itu adatnya adat Bali itu. Kan? Viral ya. Ini sekarang udah ketangkep ini. Ketangkep. Iya. Mungkin lagi nangis juga. Biasa, dimanapun kalau ketangkep nangis. Nangis. Seperti kita bilang kemarin. Kalau antara dua, kalau nangis, kalau enggak jadi alim. Mendadak alim dan mendadak sakit. Jadi kalau ketangkep itu ya itu. Banyak yang mendadak pokoknya. Mendadak, penyakit mendadak. Menularnya cepat. Yes. Apalagi kalau sudah datengin wartawan langsung mendadak semua itu. Gitu ya. Netizen, para pemirsa semua. Ini penuhin kolom komentar tuh tentang kebaya merah itu. Sanksinya apakah harus 2? Menurut kita ini harus 2. Sanksi hukumnya pidananya ada, sanksi adatnya juga harus kena. Karena ini pelecehan bener nih tentang kebaya bangsa dibuat video. Kalau ini serius nih, nggak ada lucu-lucunya ini. Benerin orang ini. Pakai ini lain kayak pakai kebaya.